Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnaini dengan NIM 2020386020202023 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang dimana dalam video ini akan membahas definisi al-jualah, dasar hukum al-jualah, syarat-syarat al-jualah dalam Islam, pembatalan akad al-jualah, persamaan dan perbedaan antara model aplikasi, konsep al-jualah, hikmah dan manfaat jualah dalam kehidupan sehari-hari. Definisi al-jualah. Definisi al-jualah secara bahasa adalah upah atau imbalan atau suatu perjanjian dalam sebuah muamalah. Definisi al-jualah menurut istilah adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim atau wajib. Lebih simpelnya, model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dasar hukum al-jualah menurut Al-Quran. Yang kedua, dasar hukum al-jualah menurut hadis. Dalil al-jualah dalam hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketiga, pendapat para ulama tentang jualah. Amalan jualah sifatnya tidak memaksa pihak manapun. Artinya, segala risiko yang akan dihadapi oleh pelaku jualah seperti rasa letih, kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan tertentu, serta hal lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya. Hal tersebut didasari saling ridha antara dua belah pihak manapun, tidak ada pernyataan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya, syarat-syarat al-jualah dalam Islam. Yang pertama, sihat atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberikan imbalan. Yang kedua, upah atau imbalan. Yang ketiga, orang yang menjanjikan upah. Yang keempat, pekerjaan yang mubah. Dalam masalah syarat ini, Wahbah al-Suhalil menyebutkan ada 3 syarat. Yang pertama, berkompeten. Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi, yaitu yang pertama, balik, kedua, akil atau berakal, ketiga, rasyid atau rasional. Yang kedua, imbalan yang jelas. Yang ketiga, hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar real serta dibolehkan secara syar'i. Selanjutnya yang keempat, yaitu pembatalan akad al-jualah. Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad jualah. Namun demikian, ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Muzhab Maliki mengatakan dibolehkannya pembatalan jualah sebelum masuk ke dalam amal yang diinginkan. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan jualah kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum amal atau sesudah amal, maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan antara al-jualah dan ijarah. Secara ringkas, persamaan antara jualah dan ijarah adalah: yang pertama, keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah. Kedua, keduanya wajib memberikan upah atau imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Yang ketiga, imbalan atau upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat. Perbedaan antara jualah dan sewa menyewa. Yang pertama, al-jualah tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan sewa menyewa tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Yang kedua, dibolehkan al-jualah dalam pekerjaan yang masih belum pasti. Sedangkan sewa menyewa tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas. Model aplikasi konsep al-jualah. Contoh konsep al-jualah yang biasa diterapkan. Yang pertama, dalam
dalam dunia pendidikan. Misalnya kegiatan dalam bidang pendidikan, yang dimana sekolah membuka peluang al-jualah bagi para guru untuk membuat penelitian tentang pengaruh ibadah sholat terhadap kedisiplinan siswa dan presentasi belajar. Bagi guru yang mampu membuat penelitian tersebut, maka ia akan mendapatkan imbalan berupa uang 10 juta rupiah misalnya. Yang kedua, dunia bisnis, yang dimana untuk mendesain logo, brand, dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang. Yang ketiga, iptek, yang dimana al-jualah membuat mobil, pesawat, dan berbagai alat transportasi untuk kelancaran manusia. Selanjutnya yaitu al-jualah membuat alat-alat rumah sakit untuk keperluan badan dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu hikmah dan manfaat jualah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dibolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain. Yang kedua, al-jualah merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain. Yang ketiga, membantu seseorang yang dalam kesulitan karena ada barang yang hilang, lalu melakukan iklan atau pengumuman kepada publik bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang tersebut diberi hadiah. Yang keempat, sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan perusahaan penelitian dan penemuan. Individu atau perusahaan yang menemukan cipta atau penemuan tertentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan suatu hal ini, hendaknya perlu diperhatikan para pengelola perusahaan penelitian dan penemuan seperti perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.